Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Wita Apriliani di mata kuliah Komunikasi Keperawatan. Hari ini kita akan membahas tentang komunikasi pada proses keperawatan. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa komunikasi dalam keperawatan adalah hal yang sangat urgent dan sangat penting untuk diperhatikan oleh seorang perawat, di mana komunikasi menjadi alat untuk menjadi penghubung antara kebutuhan pasien yang ingin dipenuhi dan perawat yang ingin menolong pasien. Untuk itu, dalam proses keperawatan akan sangat membutuhkan komunikasi yang efektif yang bisa menjembatani kepentingan dari dua belah pihak. Oke, baik. Sebagai review terkait dengan komunikasi terapeutik ya, sebelum kita masuk ke komunikasi sebagai proses keperawatan, teman-teman bisa recall lagi pengertian dari komunikasi terapeutik ya. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar dan bertujuan serta kegiatannya dipusatkan untuk mencapai kesembuhan pasien ya. Ini menurut Indrawati tahun 2003. Komunikasi terapeutik sendiri di bidang keperawatan memegang peranan yang sangat penting untuk menciptakan hubungan harmonis antara perawat, pasien, dan tenaga kesehatan lainnya guna mengenal kebutuhan pasien dan menentukan rencana tindakan serta kerjasama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karenanya, penggunaan komunikasi terapeutik ini menjadi sarannya yang sangat efektif bagi terlaksananya tindakan keperawatan yang optimal. Ya, ini gambaran sederhana tentang siapa saja yang berperan di dalam komunikasi terapeutik. Ya, di sini ada komunikan, ada pesan yang dikirimkan, dan komunikator. Ya, ini sebagai pasien, ini perawat. Nah, ini pesannya. Ya, bisa berupa pesan langsung atau tidak langsung berupa tindakan keperawatan dan sebagainya. Nah, ciri-ciri komunikasi terapeutik yaitu ada unsur empati. Ya, seperti kita tahu, empati itu menjadi sebuah hal yang sebenarnya semua orang punya ya, tapi untuk mendapatkannya, untuk memilikinya, dan untuk mengaplikasikannya memang butuh latihan. Karena tanpa empati, seorang perawat tidak bisa menerjemahkan, tidak bisa menangkap, bahkan tidak bisa menangkap sinyal dari adanya keluhan dari pasien. Nah, untuk itu empati ini menjadi sebuah kemampuan yang harus dikuasai oleh semua perawat ya. Nah, apa itu empati? Empati ini merupakan kemampuan untuk mengerti sepenuhnya tentang kondisi atau perasaan orang lain ya. Jadi tidak bisa seorang perawat itu punya sifat egosentris, egoisme ya, karena itu bertolak belakang dengan unsur-unsur dari komunikasi terapeutik. Salah satunya ciri khasnya adalah empati ya. Nah, untuk mengasah empati ini sebenarnya ada pelatihannya ya, ada pelatihan empati, caring, dan sebagainya. Nah, itu bisa dilatih ya sebenarnya. Kemudian ada ciri komunikasi terapeutik yang kedua adalah trust ya, atau rasa percaya. Rasa percaya ini merupakan respect seseorang terhadap kebutuhan orang lain dan berhasrat akan membuat sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan. Jadi bukan hanya sekedar tertarik saja, beda ya kalau interest dengan trust. Kalau trust ini respect, jadi respect itu bisa menerjemahkan apa sih yang dibutuhkan orang lain, apa yang diinginkan orang lain, dan nantinya karena ada trust ini, ada rasa percaya ini, sehingga tidak menutup kemungkinan apa yang diinginkan oleh orang yang sudah direspekin tadi ini bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Kemudian validasi. Validasi yaitu penegasan kembali tentang pesan yang disampaikan. Hal ini terjadi jika komunikator merasa bahwa orang yang diajak bicara menerima dan memberi respek terhadap apa yang dikatakannya. Ya, jadi validasi ini
seperti kita mengecek kembali ya, benar nggak kalau ungkapannya begini? Misalnya untuk memvalidasi, misalnya ada pernyataan pasien, saya merasa gelisah. Nah, merasa gelisah. Gelisah ini kan masih ambigu ya, kalimat gelisah ini masih ambigu. Nah, uh, perawat bisa melakukan validasi, misalnya dengan menanyakan kembali, kalau boleh tahu yang dimaksud dengan apa? Yang maksud Anda dengan gelisah itu seperti apa? Apakah eee, ibu atau bapak tidak bisa tidur ya, atau misalnya, ibu bapak tidak merasa nyaman di tempat tidur ini dan sebagainya. Ya, jadi kita bisa memvalidasi kalimat-kalimat pasien yang misalnya itu, masih bersifat ambigu. Nah, ini bisa jadi sarana ya, validasi ini jadi sarana untuk memperjelas tujuan dari komunikasi. Kemudian perhatian. Perhatian merupakan tingkat keterlibatan emosi dalam komunikasi yang biasanya diekspresikan secara nonverbal, baik pada apa yang dikatakan orang lain dengan cara memandang, mengangguk, atau dengan perabaan jika dianggap tepat. Ya, jadi perhatian itu terkadang tidak harus dengan kata-kata. Misalnya ada pasien yang menangis, ya kita bisa memberikan perhatian dengan cara menepuk punggungnya ya, menepuk punggung pasien, terutama ini ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan ya, pada saat kita melakukan tindakan perhatian secara nonverbal. Misalnya dari adat istiadat, dari etika dan sebagainya. Sehingga penggunaannya pun harus tepat sasaran dan harus tepat waktu. Gitu ya. Jadi kadang ketika pasien bicara kemudian kita hanya memandang ya, itu bisa menjadi sebuah bentuk ciri komunikasi terapeutik ya. Tanpa harus banyak bicara, tapi kita bisa memberikan respon non-verbal dengan cara memandang, dengan cara seksama mendengarkan ya, atau active listening. Ini bisa menjadi bentuk perhatian. Nah, berikutnya proses komunikasi. Kita sudah tahu di mana sebuah komunikasi merupakan sebuah proses ya, yang terdiri dari beberapa tahap ya. Nah, kita di sini bisa melihat komunikasi terdiri dari komunikator atau sumber informasi. Kemudian dari komunikator ini memberikan encoding, ya bisa berupa kata-kata verbal maupun non verbal. Kemudian disampaikan sebagai sebuah message atau pesan melalui channel media ya. Medianya itu sekarang banyak, bisa langsung, bisa tidak langsung ya. Kalau sekarang bisa tele nursing dan sebagainya ya, banyak banyak channel, banyak media atau channel yang digunakan untuk menyampaikan encoding itu atau menyampaikan pesan ini. Nah, dari pesan ini ditujukan ke receiver atau komunikan. Berikutnya, dari komunikan ini diteruskan berupa decoding ya, pengembalian respon ya, pengembalian pesan berupa respon. Nah, setelah respon ini dikirimkan kembali ke komunikator, akan kembali ke proses awal. Pengirim sender atau sumber adalah orang yang mempunyai kebutuhan atau informasi serta mempunyai kepentingan mengkomunikasikan kepada orang lain. Kemudian encoding atau pengkodean adalah pengiriman pengkodean informasi yang akan disampaikan ke dalam simbol atau isyarat. Adapun message atau pesan adalah segala bentuk pesan yang biasanya dapat dirasakan atau dimengerti satu atau lebih dari indera penerima. Adapun channel tadi ya, transmisi sebagai alat transmisi pesan ya, misalnya berupa surat, kata-kata yang diucapkan, atau sekarang banyak sekali ya. Berikutnya penerima atau receiver. Receiver ini adalah orang yang menafsirkan pesan penerima. Jika pesan tidak disampaikan kepada penerima, maka komunikasi tidak akan terjadi, ya. Sehingga memang harus ada pesan. Kemudian penafsiran kode atau decoding adalah proses di mana penerima menafsirkan pesan dan menerjemahkan menjadi informasi yang berarti baginya. Jika semakin tepat penafsiran penerima terhadap pesan yang dimaksudkan oleh penerima, maka semakin efektif pula komunikasi yang
akan terjadi. Nah, adapun teknik komunikasi terapeutik, dalam teknik komunikasi ini harus selalu berpaduan pada 3 aspek komunikasi, ya, yaitu tahap berkomunikasi terapeutik, strategi menanggapi respon klien, dan sikap perawat dalam berkomunikasi. Ya, jadi saya ulangi lagi, dalam berkomunikasi terapeutik ada 3 hal yang harus dijadikan panduan. Yang pertama, kita harus memperhatikan tahapan komunikasi terapeutik. Kemudian strateginya, ya, strategi bagaimana cara menanggapi respon klien. Ya, kalau misalnya seorang perawat melihat klien menangis, itu kita responnya bagaimana? Kalau melihat pasiennya marah-marah, kita respon sebagai perawatnya bagaimana? Ya, atau sebaliknya, ya, seperti itu. Dan yang ketiga adalah sikap perawat dalam berkomunikasi. Ini ada korelasinya dengan strategi menanggapi respon klien. Nah, kita masuk ke komunikasi dalam proses keperawatan. Nah, kita tahu dalam proses keperawatan yang menggunakan komunikasi, pasti kita akan melewati tahap-tahap, ya, yang seperti sudah pernah kita bahas sebelumnya. Ada tahap prainteraksi. Nah, pada tahap prainteraksi ini adalah sebuah masa persiapan sebelum berhubungan dengan pasien. Tahap ini harus dilakukan oleh perawat untuk bisa memahami dirinya. Misalnya ada kecemasan, ada rasa kurang pede, ada ketidaksiapan sebelum bertemu dengan pasien. Nah, ini harus dilewati dengan baik dulu pada fase prainteraksi ini. Sehingga ketika berhadapan dengan pasien, perawat sudah dalam kondisi siap. Ya. Tugas perawat pada tahap ini adalah mengeksplorasi perasaan, harapan, kecemasan sebelum berinteraksi dengan klien, menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya, serta mengumpulkan data tentang klien dan merencanakan pertemuan pertama dengan klien. Jadi ini merupakan tahap persiapan, ya, sebelum seorang perawat itu berinteraksi dengan klien. Berikutnya pada tahap perkenalan, ya, seperti judulnya, ya, perkenalan. Perkenalan ini merupakan kegiatan yang dilakukan perawat saat pertama kali bertemu atau kontak dengan pasien, ya. Nah, kalau di keperawatan jiwa, tahap perkenalan ini bisa diulang-ulang dengan cara teknik yang harus dipelajari, ya, seorang perawat. Jadi, kenapa tahap perkenalan ini harus diulang-ulang terus? Karena ada unsur bagaimana mengaktifkan memori, mengaktifkan konsentrasi pasien pada sesuatu yang sudah pernah dilaluinya. Nah, kalau pada pasien-pasien umum, ya, tahap perkenalan cukup singkat, ya. Pada saat berkenalan, perawat harus memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada klien. Ya, ibarat sebuah teko gitu, ya. Kalau kita mau mengisi cangkir, kita harus membuka dulu tutupnya. Ya, jadi kita harus buka dulu nih, kita itu siapa. Ya, perawat di mana, bertugas dari jam berapa sampai jam berapa. Ya, jika ada bantuan, siapa jika pasien membutuhkan bantuan, nah, bisa hubungi siapa. Nah, seperti itu, ya. Dengan memperkenalkan diri, berarti perawat telah terbuka pada pasien. Dan hal ini diharapkan akan mendorong pasien untuk juga membuka dirinya. Ya, jadi harus didahului oleh perawat. Ya, baru kemudian hal ini bisa menjadi sebuah pemicu agar pasien membuka dirinya. Ya, kalau kita ingin menolong pasien, ya, kita harus memberikan contoh dulu bagaimana membuka diri. Baru kemudian itu menjadi stimulus bagi pasien untuk membuka dirinya. Nah, tugas perawat di tahap ini, ya, tahap perkenalan ini, tugas perawatnya adalah membina rasa saling percaya, menunjukkan penerimaan dan komunikasi terbuka, merumuskan kontrak bersama klien, menggali pikiran dan perasaan, mengidentifikasi masalah klien, serta merumuskan tujuan dengan klien. Ya, jadi harus ada prolog, ibaratnya prolog dulu, ya. Fase perkenalan ini prolog agar
antara pasien dan perawat itu bisa satu frekuensi dulu. Jadi jangan langsung jebret langsung ke tahap kerja ya, tapi ada fase ini ya. Fase ini harus dilalui dengan baik agar di fase selanjutnya juga berjalan dengan baik. Nah, apa saja tadi ya sudah disebutkan di sini. Harus menunjukkan penerimaan ya, komunikasinya terbuka ya, terbuka dalam rangka saling dalam rangka terapeutik ya, saling membutuhkan ya gitu. Jadi nggak semuanya informasi itu harus dibuka ke pasien, misalnya oh saya hobinya ini, oh saya sukanya makan ini makan itu dan sebagainya ya, tidak perlu, hanya sebatas hal-hal yang memang dibutuhkan dalam rangka membuka diri ke pasien ya. Kemudian sebagai tindak lanjutnya bagaimana kita menggali perasaan pasien dan pikiran, gimana perasaannya hari ini, tidurnya bagaimana semalam ya, gimana mengidentifikasi masalah klien, apakah masih mengeluh, keluhannya apa hari ini ya, bagaimana apa saja yang sudah Anda lakukan untuk mengurangi ya, mengurangi keluhan tadi. Nah, kalau sudah baru kita rumuskan tujuan ketemu pasien saat ini tuh apa gitu. Ya. Berikutnya, pada tahap interaksi ini adalah menjadi sebuah dasar bagi hubungan terapeutik antara perawat dan pasien. Dan menentukan tahap selanjutnya. Kegagalan pada tahap ini akan menimbulkan kegagalan pada seluruh interaksi. Jadi kalau di awal perkenalan aja, misalnya pasien dan perawatnya sudah nggak klop, masing-masing sudah punya barrier, sudah punya gap ya, punya jarak atau sesuatu yang tidak bisa menghubungkan, ini akan mempersulit pada tahap komunikasi selanjutnya. Ya, nanti teman-teman kalau ketemu sama pasien bisa buktikan. Jadi sangat-sangat menentukan tahap orientasi ini sebelum melakukan tahap berikutnya. Nah, dan ingat sekali lagi komunikasi menjadi jembatan untuk memuluskan tindakan yang akan dilakukan oleh perawat ke pasien. Sehingga tidak boleh seorang perawat itu menyepelekan dalam hal komunikasi. Nah, berikutnya ke tahap kerja. Tahap kerja ini merupakan inti dari keseluruhan proses komunikasi terapeutik. Ya, pada tahap ini perawat dan klien bekerja sama untuk mengatasi masalah yang dihadapi klien. Perawat juga dituntut untuk mempunyai kepekaan dan tingkat analisis yang tinggi terhadap adanya perubahan dalam proses verbal maupun non-verbal. Jadi seorang perawat itu memang harus cerdas ya. Cerdas dalam artian ketika melihat pasiennya mungkin kurang nyaman ketika dilakukan tindakan, kita harus peka gitu ya. Misalnya, oh ternyata pada saat mau nyuntik gitu ya, mau injeksi, ternyata ruangannya kurang tertutup ya, privasi pasien kurang terjaga. Nah, ini harus dianalisis oleh perawat dan harus segera dipenuhi ya. Nah, karena pada tahap kerja ini semua kemampuan termasuk kepekaan perawat itu harus ditajamkan. Tahap kerja berhubungan dengan pelaksanaan rencana tindakan keperawatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang sudah disepakati. Harapan klien pada tahap ini biasanya perawat bisa memahami apa yang disampaikan oleh pasien. Akan tetapi biasanya perawat terkadang tidak menyimpulkan permasalahan yang dihadapi dan diinginkan oleh pasien, sehingga berakibat pada ketidaksamaan persepsi antara perawat dan pasien. Nah, untuk melakukan penyelesaian masalah ini, yang pelaksanaannya tidak terarah dan tidak relevan, yang bisa hasilnya tidak diharapkan ya. Nah, oleh karena itu memang sangat penting ya bagaimana untuk bisa berkomunikasi dengan pasien dengan baik ya. Jadi perawat itu harus bisa menyimpulkan permasalahan yang harus ditangani oleh perawat ya, permasalahan pasien yang harus ditangani oleh perawat. Sehingga ini menjadi sebuah poin penting yang memang diharapkan ya penyelesaiannya oleh pasien. Berikutnya tahap terminasi. Tugas perawat pada tahap terminasi atau tahap akhir ini adalah melakukan evaluasi pencapaian tujuan dari interaksi yang sudah dilaksanakan di tahap kerja.
melakukan evaluasi subjektif, objektif, dan menyepakati dengan pasien terhadap tindak lanjut dari intervensi yang sudah diberikan di tahap kerja. Berikutnya, membuat kontrak waktu untuk pertemuan berikutnya. Anas Tamsuri tahun 2003 menegaskan bahwa keefektifan komunikasi terapeutik antara perawat dan pasien akan sangat mempercepat proses penyembuhan fisik dan psikologi pasien. Berikutnya strategi ya. Jadi tadi ada tahapan, kemudian ada strategi bagaimana menghadapi respon klien dalam berkomunikasi. Nah, dalam menghadapi respon klien, perawat menggunakan berbagai teknik komunikasi terapeutik. Ada beberapa hal yang dicatat di sini. Yang pertama adalah diam, ya. Diam itu bukan berarti pasif ya. Diam di sini lebih ke arah aktif dengan bersikap tenang, tidak melakukan pembicaraan selama beberapa detik atau menit. Ini bisa dilakukan pada saat pasien menceritakan keluhannya atau pasien menceritakan tentang kronologis dari sakitnya, ya. Jadi kita harus diam. Kemudian mendengar. Nah, mendengar ini menjadi proses yang aktif, bukan yang pasif lagi ya. Proses aktif menerima informasi dan penelaahan reaksi seseorang terhadap pasien yang diterima. Nah, biasanya kalau proses mendengar aktif ini seringkali ditandai misalnya pas pasien bercerita, kemudian respon perawatnya itu, gitu ya. Oh, begitu. Ya, jadi menimpali dengan kalimat-kalimat kecil yang menunjukkan bahwa dia mendengarkan dengan aktif. Kemudian menghadirkan topik pembicaraan yang umum, ya. Topik pembicaraan yang umum dengan cara menggunakan pertanyaan atau pernyataan yang mendorong klien untuk berbicara atau memilih topik pembicaraan. Ya, misalnya gimana perasaannya hari ini? Tidurnya bagaimana semalam? Oh, atau misalnya, oh ya, semalam saya melihat Bapak terlihat sangat bahagia setelah ditengok keluarga. Apa yang Bapak rasakan ya, misalnya. Kita bisa membuka topik-topik pembicaraan dengan topik yang umum ya sebelum kita mengarah ke masalah utama pasien. Kemudian menspesifikkan dengan cara membuat pertanyaan yang lebih spesifik dan tentatif. Ini biasanya digunakan pada tahap kerja ya atau tahap validasi data ya. Jadi bagaimana cara membuat pertanyaan yang lebih mengarah ya, tidak ambigu langsung gitu ya. Bagaimana dengan cara mengontrol diet Anda selama 2 hari ini misalnya. Bagaimana dengan makannya dan sebagainya. Ya, jadi lebih terarah. Berikutnya, strategi untuk menghadapi respon pasien adalah menggunakan pertanyaan terbuka. Ini menanyakan sesuatu yang bersifat luas, yang memberi klien kesempatan untuk mengeksplorasi dan mengungkapkan klasifikasi, menggambarkan perbandingan atau mengilustrasikan. Ya, seperti itu. Ya, jadi kemampuan-kemampuan ini memang butuh dilatih ya, tidak bisa hanya by teori saja, tapi memang harus dipraktekkan. Kemudian sentuhan, ya sentuhan. Contohnya tadi sempat saya berikan contoh ya, misalnya ada pasien kita yang menangis, gitu ya, kita bisa sentuh punggungnya untuk memberikan dukungan, ya, memberikan energi, kekuatan dan sebagainya. Melakukan kontak fisik untuk meningkatkan kepedulian. Ya, jadi sentuhan ini dalam rangka untuk meningkatkan kepedulian. Kemudian mengecek persepsi atau validasi. Metode sama dengan klarifikasi, tetapi pengecekan dilakukan terhadap kata-kata khusus yang disampaikan klien. Ya, jadi memperjelas. Ya, misalnya tadi ada kalimat-kalimat yang digunakan pasien yang ambigu, kita bisa melakukan validasi dengan cara ini. Kemudian menawarkan diri, menawarkan kehadiran, perhatian, dan pemahaman tentang sesuatu. Ya, jadi menawarkan diri ini dengan cara saya bertugas di sini selama 24 jam. Jika ada keluhan,
silahkan bisa hubungi saya di nurse station misalnya, ya. Itu menawarkan diri. Jika ada butuh bantuan, silahkan panggil saya, gitu ya. Kemudian memberi informasi. Informasi ini bisa berupa faktual atau spesifik tentang klien maupun informasi-informasi yang tidak diminta. Nah, apabila tidak mengetahui informasi yang dimaksud, perawat menanyakan ketidaktahuannya dan menanyakan pada orang yang dapat dihubungi untuk mendapatkan informasi. Kemudian menyatakan kembali dan menyimpulkan. Nah, secara aktif, mendengar aktif itu merupakan pesan utama yang disampaikan klien dan kemudian menyampaikan kembali pikiran dan perasaan itu dengan menggunakan kata-kata serupa. Berikutnya menyimpulkan dan merencanakan. Pada poin ini kita dapat menyatakan diskusi, ya, melakukan diskusi, melakukan klarifikasi hal-hal yang relevan yang perlu didiskusikan. Dan biasanya teknik ini sering digunakan pada pendahuluan untuk menemukan rencana perawatan berikutnya. Berikutnya menyatakan realita. Membantu klien membedakan antara yang nyata dan tidak nyata. Ya, apalagi untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa seperti halusinasi, ya, kita bisa menggunakan kalimat realita itu, menyatakan realita itu dengan teknik, ya, yang sudah nanti teman-teman pelajari di sekolah jiwa. Misalnya kalau ada pasien yang mengatakan mendengar orang teriak-teriak dan sebagainya, kita bisa mengungkapkan realita. Saya percaya Anda mendengar, tapi saya dan perawat lain tidak mendengar. Ya, itu untuk menyatakan realita. Strategi berikutnya adalah pengakuan. Ya, pengakuan ini bisa dengan memberikan komentar dengan teknik tidak menghakimi terhadap perubahan perilaku seorang atau usaha yang telah dilakukan. Kemudian klarifikasi waktu. Hal ini bisa membantu klien mengklarifikasi waktu atau kejadian, situasi, kejadian, dan hubungan antara peristiwa dan waktu tersebut. Strategi berikutnya memfokuskan, membantu klien mengembangkan topik yang penting bagi perawat atau menunggu klien beberapa saat sampai kemudian klien tenang, ya, tentang tema apa yang mereka sampaikan atau perhatikan sebelumnya sebelum memfokuskan pembicaraan. Unsur yang ketiga yang tak kalah penting yang harus diperhatikan oleh seorang perawat pada saat melakukan proses keperawatan dengan menggunakan komunikasi terapeutik adalah sikap perawat. Ya, sikap perawat ini digambarkan dengan hadir utuh, ya, hadir utuh, sadar penuh, ya, baik secara fisik dan psikologis. Jangan sampai fisiknya ada di depan pasien, tapi pikirannya ada di rumah atau di tempat lain. Nah, ini sangat bertentangan dengan hal-hal yang harus diperhatikan perawat pada saat berkomunikasi terapeutik. Ya, jadi perawat ini harus hadir secara utuh, hadir secara penuh, secara fisik dan psikologis pada waktu berkomunikasi dengan klien. Perawat tidak cukup untuk mengetahui saja teknik komunikasi. Yang penting adalah sikap atau penampilan dan berkomunikasi. Suryani 2005 mengidentifikasikan 5 sikap atau cara menghadirkan diri secara fisik. Yang pertama dengan cara berhadapan, ya. Nah, posisi ini menunjukkan bahwa kita siap untuk pasien. Saya siap untuk Anda, ya, berhadapan. Jangan kemudian membelakangi. Kemudian mempertahankan kontak mata, ya. Orang bilang dari mata turun ke hati. Ini bukan hanya sekedar kata-kata kiasan, ya, tapi benar ketika kita ingin membina hubungan saling percaya dengan pasien, selain berhadapan tadi ada kontak mata, ya. Kontak mata ini harus level, ya, harus sama simetris, sejajar, ya. Nah, kontak mata yang satu level ini yang sama berarti kita menghargai klien, ya. Itu menandakan kita menyatakan keinginan untuk tetap berkomunikasi dengan klien. Ya, karenanya misalnya kalau yang kita hadapi itu anak kecil yang tingginya di bawah kita, berarti kita harus mensejajarkan tinggi kita dengan pasien.
dengan anak kecil tadi, ya, agar kehadiran kita secara fisik itu bisa diterima oleh pasien kecil kita. Kemudian membungkuk ke arah klien. Membungkuk di sini tidak seperti menghormat kayak orang Jepang gitu ya, enggak ya. Tapi di sini lebih menunjukkan bahwa posisi ini merupakan menunjukkan bahwa kita berkeinginan mengatakan atau mendengar sesuatu. Jadi menunjukkan bahwa kita siap untuk mendengar keluhan pasien. Kemudian mempertahankan sikap terbuka, tidak melipat kaki, tangan, dan misalnya dengan memperlihatkan gestur tubuh yang tidak tegap, ya, itu sangat mempengaruhi terhadap jalannya proses komunikasi. Tetap rileks, tetap dapat mengontrol keseimbangan, ya, jadi kakinya juga nggak ngokang-ngokang, berdirinya tegap atau duduknya itu tenang, ya. Ini menunjukkan keseimbangan dan menghilangkan ketegangan dalam saat berkomunikasi terapeutik. Nah, untuk menjadi pendengar yang memperhatikan, perawat menggunakan kemampuan ini. Hadapi klien ketika bicara. Pertahankan kontak mata yang alami untuk menunjukkan keinginan untuk mendengar. Mengambil postur yang menunjukkan menyimak. Hindari menjalankan kaki dan tangan, karena ini menunjukkan postur yang defensif, ya, yang kayak arogan seperti itu ya. Kemudian yang keempat, hindari gerakan tubuh yang mengganggu seperti meremas tangan, mengetukkan kaki ke lantai, atau bermain-main dengan sebuah benda di tangan. Ya, jadi hindari hal-hal seperti itu ya ketika berkomunikasi dengan pasien. Jangan sampai latahnya itu keluar misalnya ya. Kemudian yang kelima, mengangguk. Untuk mengakui ketika klien bicara tentang hal-hal penting, itu kita melakukan persetujuan dengan cara mengangguk. Yang keenam, condong ke pembicaraan untuk menunjukkan keterlibatan. Nah, perawat harus nampak wajar ketika menyimak klien. Isyarat nonverbal dari seorang perawat seperti posisi badan yang condong ke arah pembicara jangan sampai berlebihan atau bahkan terkesan mengancam ruang intimidasi. Ya, seperti itu. Oke, jadi itu beberapa hal yang memang harus diperhatikan seorang perawat manakala berkomunikasi terapeutik dengan pasien. Nah, sebenarnya ini harusnya dilakukan roleplay ya. Nah, untuk itu di tugas pertemuan berikutnya, teman-teman sudah diberikan tugas secara berkelompok untuk meroleplaykan bagaimana berkomunikasi antara perawat dan pasien. Ya, nanti silahkan dirancang sedemikian rupa. Ada yang menjadi perawat, ada yang menjadi pasien. Ya, perhatikan materi yang tadi yang saya berikan, ya, rambu-rambunya dan sebagainya, ya. Saya berharap di tugas berikutnya teman-teman bisa memperagakan selayaknya seorang perawat dan pasien dalam berkomunikasi, sehingga dalam videonya itu bisa menampilkan hal yang sewajarnya dan tidak terkesan kaku atau dibuat. Nah, untuk itu buatlah skrip komunikasinya dulu, kemudian dimengerti isinya dan dilakukan role play. Jadi dalam berkomunikasi nanti tidak lagi ada yang melihat catatan ya. Jadi udah langsung terlihat natural seperti berkomunikasi layaknya antara kita dengan orang lain seperti itu. Ya, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya untuk role play materi komunikasi terapeutik. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.